Masih bingung cari aplikasi Gcam yang cocok buat HP kamu? Nih, pakai HP ini aja, nggak usah ribet-ribet install versi Gcam yang banyak versinya itu. Karena ini adalah pemilik Gcam yang sesungguhnya. Ini adalah segmen mantan terindah, makin tampan, terindikasi makin murah. Hai, gua Obet, selamat datang di channel Obetnology. Ini adalah Google Pixel 3. HP ini dirilis pada tahun 2018 yang lalu. At least udah berumur kurang lebih 4 tahunan. Dan apakah HP ini masih layak digunakan di tahun 2023 ini? Di video kali ini gue mau sharing-sharing pengalaman gue seputar menggunakan HP ini. Yang pertama, kita bakalan bahas soal kameranya. Pixel apalagi kalau bukan jualan utamanya tuh dari kameranya. HP ini punya setup single kamera, dimana era sekarang tuh HP udah berboba-boba. Resolusinya cuma 12,2 megapiksel, dimana HP lain tuh udah pakai resolusi yang besar-besar. Jadi kameranya itu solo versus everybody. Meskipun kameranya cuma satu, tapi ini berani diadu. Bahkan lawan iPhone sekalipun, gua masih megang ini buat kualitas fotonya. Buat hasil dari kameranya nggak usah diragukan lagi ya. Buat yang familiar atau pernah pakai HP Pixel, pasti tahu nih karakter dari HP Pixel. Kualitas fotonya itu cenderung natural ditambah dengan processing dari Google yang ngeri banget. Ini tuh selera gua banget buat kualitas fotonya. Meskipun nih sensornya pakai yang masih jadul, tapi masih bisa ngimbangin HP-HP di zaman sekarang. Ini membuktikan bahwa resolusi bukanlah segalanya. Buat kualitas low light-nya masih sangat reliable. Ditambah dengan adanya fitur night mode dan juga all IS yang sangat membantu saat pengambilan foto dan video dalam kondisi gelap. Hasil fotonya nggak terlalu lebay kayak Gcam di HP lain non-pixel yang membuat foto malam tuh emang kayak malam gitu, nggak dibuat-buat. Biasanya kan Gcam di kamera lain atau di merek lain tuh membuat foto malam tuh jadi terang banget kayak siang. Jadi esensi malam harinya tuh kurang dapet. Untuk kamera depannya punya setup dual kamera dengan resolusi 8 megapiksel wide dan juga 8 megapiksel ultra wide. Jadi cocok banget buat dipakai selfie rame-rame. Buat kualitasnya masih mirip-mirip dengan kamera belakang. Namun buat detail dan ketajamannya udah mulai berkurang di kamera depannya. HP ini support perekaman up to 4K 30 fps. Buat hasil video dan audionya bisa kalian nilai sendiri di video berikut ini. Let's go, kita olahraga dulu. Wow. Gimana nih buat kualitas kamera dari Google Pixel 3 ini videonya. Overall buat kameranya HP ini masih sangat oke banget. Mayoritas orang yang beli HP Google tentu aja dari kameranya. Kalau ingat HP Google Pixel pasti ingat kamera. HP ini berjalan di OS Android 12 dengan UI stok Android. Ini jadi salah satu UI favorit gua. Karena UI-nya itu simple, elegan, gak banyak gimmick, dan juga dipakainya enak banget, smooth. Apalagi buat urusan software tuh kan Google yang terdepan, dia yang punya Android. Jadi buat urusan software itu gak usah ditanyain, ini gercep banget. Namun sayangnya HP ini udah gak dapet update Android lagi, karena udah mentok di Android 12. Dia tuh keluarkan di Android 9, jadi udah dapet 3 kali update major, mentok di Android 12. Jadi buat yang mau pakai HP ini jangka panjang, dipikir-pikir lagi aja buat update softwarenya nih. Kemudian kita bakalan bahas soal desain. HP ini punya desain yang sangat berkarakter. Desain belakangnya tuh khas ala Pixel, dual tone.
Jadi di bagian atasnya itu dibuat glossy, sedangkan di bagian setengah ke bawahnya itu dikasih finishing matte bertekstur halus. Framenya udah menggunakan metal yang pastinya udah solid banget. Pokoknya feel di genggamnya itu berasa flagshipnya banget. Di bagian kanan terdapat tombol power yang kurang lazim penempatannya, karena tombol powernya itu di atas tombol volume up and down. Tombol powernya juga punya aksen berwarna hijau khas HP Pixel zaman dulu, yang mana di HP Pixel zaman sekarang tuh udah agak jarang. Kemudian HP ini udah support IP68 tahan air dan debu. Namun gua nggak merekomendasikan untuk dites dicelup di air atau dibawa berenang, apalagi kalau kita belinya tuh second, jadi nggak tahu kan penggunaan sebelumnya itu kayak gimana. Kemudian kita move on ke sisi display. HP ini punya desain bagian depan dengan dagu dan jidat yang lumayan tebal banget. Namun masih bisa ditolerir karena masih simetris buat desain layar depannya. HP ini punya ukuran 5,5 inch dengan panel POLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 60 Hz. Meskipun refresh rate-nya belum kekinian, tapi karena UI-nya nih pakai stok Android, jadi pengalaman penggunaan di HP ini tuh smooth. Enak banget pokoknya dipakai sehari-hari. Buat kualitas layarnya ini masih oke banget. Hitam pekat ala layar OLED pada umumnya dan layarnya juga udah support HDR. Jadi buat dipakai bermultimedia, HP ini masih rekomen banget. Buat yang terbiasa pakai layar OLED pasti tahu kan gimana nikmat dan memanjakan matanya dari layar OLED. Di bagian atas dan bawah layar depannya ini terdapat setup dual stereo speaker yang langsung nampol ke muka. Jadi di atas nih di bagian earpiece dan di bawah nih di bawah layarnya terdapat stereo speaker. Buat kualitasnya masih oke banget. Speakernya tuh masih terdengar jelas. Namun kalau kita pakai volume maksimal itu layar depannya lumayan bergetar. Ini dikarenakan bassnya lumayan nampol di HP ini. Tapi gak bikin ganggu kok, tenang aja. Kemudian kita bahas soal fitur-fitur di HP ini. HP ini udah support NFC yang pastinya enak banget buat ngecek saldo atau top up e-money. Ini bakalan kepake banget apalagi di zaman yang serba digital ini. Ini bakalan membantu dan memudahkan lagi. Jadi top up gak perlu ribet-ribet ke minimarket atau semacamnya. Ada fitur always on display di HP ini yang sayangnya belum bisa dikustomisasi. Jadi sekedar nampilin jam sama notif-notif biasa aja. Ada juga fitur yang sangat berguna menurut gua yaitu Now Playing. Jadi fitur ini tuh bisa mendeteksi musik di sekitar. Jadi kalau kita lagi ke cafe, ke mall atau ada musik nih yang pengen kita tahu, nggak perlu ribet-ribet lagi bilang oke Google lagu apa ini, nggak usah. Kita tinggal deketin aja HP-nya ke sumber suara, nanti dia bakal mendeteksi langsung musiknya itu. Dan asiknya lagi, ini tuh fiturnya offline, gak usah online. Jadi gak perlu on data, udah bisa pakai fitur ini. Move on ke sisi performance. HP ini pakai chipset flagship pada zamannya, yaitu Snapdragon 845 yang dikombo dengan RAM 4GB dan memori internal 128GB. Buat penggunaan sehari-hari masih serba gesit, jarang ada starter ataupun lag. Pokoknya masih enak banget buat dipakai harian. Buat nyari kerjaan, ini lebih enak lagi. Karena ini tuh semua aplikasi kerjaan enak banget mulus di HP ini. Cocok banget buat yang lagi nganggur atau gak berkegiatan, nyari loker di HP ini udah smooth banget. Dipakai scroll-scroll di job street, ini enak banget. Rekomen. Kemudian buat gaming, apa masih oke? Di sini gue coba mainin game Clash of Clans rata kanan, bro. Kapan lagi main Clash of Clans bisa rata kanan? Dipakai nyerang, pakai combo tabrak, ini masih enak banget. Jadi anak-anak Twitch itu nggak bertebaran kemana-mana, nggak patah-patah pas dipakai nyepam. So buat gaming sih masih oke. Buat dipakai game berat, gue kurang rekomen karena HP ini tuh lumayan cepet anget. Jadi gue saranin sih kalau mau pakai gaming HP ini yang ringan-ringan aja.
Dan gue yakin sih mayoritas orang yang nyari HP Pixel bukan dijadiin buat HP gaming. So buat pemakaian sehari-hari ini masih rekomen. HP ini punya kapasitas yang cute banget, yaitu 2915 mAh. Dan ini terlalu cute ya buat di tahun 2023 ini. Rata-rata SOT yang gue dapet di HP ini tuh sekitar 4-5 jam aja dengan penggunaan normal. Sedangkan kalau dipakai yang lumayan berat, dipakai buat maps, buat ngambil video, atau dipakai gaming tipis-tipis, itu cuma dapat SOT sekitar 3-4 jam aja. HP ini support pengecasan fast charging 18 watt dengan rata-rata pengecasan dari 0 sampai 100% itu sekitar 1,5 jaman aja. Dan gue merekomendasikan pakai casan yang udah support power delivery, jadi kepala sama kabelnya itu udah C2C. Karena gue pernah pakai fast charging biasa, fast charging Xiaomi, itu nggak jalan fast chargingnya. So buat kalian yang pengen pakai casan di HP ini, lebih pilih lagi casannya. Gue rekomendasiin yang udah support power delivery. Kemudian kita bakalan bahas jaringan sama IMEI nih. Well, selama gue pakai HP ini, jaringannya tuh normal aja. Gue pakai Telkomsel sama gue pernah pakai juga Indosat, ini sinyalnya masih muncul, masih aman-aman aja. Tapi buat yang mau beli HP ini, gue merekomendasikan untuk dicek lagi IMEI dan jaringannya. Karena kita tuh nggak tahu jaringan di HP nggak resmi itu sampai kapan adanya. Buat yang mau beli HP ini, pastiin aja jaringan dan IMEI-nya aman. Atau buat yang mau lebih pasti, kalian bisa beli nih HP-nya yang udah bayar IMEI di Bea Cukai. Jadi buat jaringan sama sinyalnya itu lebih terjamin. Kesimpulannya, HP ini tuh rekomen apa enggak? Gue lihat HP ini di pasaran dibanderol dengan harga 1,5, 2 juta, bahkan ada yang sampai 3 juta rupiah. Itu tuh kalau IMEI-nya terdaftar di Bea Cukai. Buat yang mau minang HP ini, menurut gua ada 2 hal yang perlu dinotis oleh kalian. Yang pertama adalah soal baterai, karena baterainya tuh kecil banget, jadi harus bisa berkompromi. Kalau dipakai buat intens, itu sehari minimal 2 kali ngecas. Cuma kalau kalian penggunanya kayak gua, itu sehari sekali ngecas aja udah cukup banget. Kemudian yang kedua adalah soal IMEI dan jaringan. Buat kalian yang beli HP ini IMEI-nya nggak terdaftar di Bea Cukai, suatu saat kalian tuh harus siap kalau IMEI-nya tuh sinyalnya tuh keblokir. Jadi gue merekomendasikan HP ini tuh dijadiin sebagai HP kedua aja. Buat HP pendamping atau sekedar buat HP kamera ini oke banget. Buat kalian yang gak masalah soal 2 hal tersebut, gue rekomendasiin HP ini. Karena harganya udah murah banget. Gas aja coy, gak usah mikir-mikir lagi. Ini masih oke banget. Dan satu kalimat buat HP ini dari gua adalah, megapiksel bukanlah segalanya. Segalanya ada di Google Pixel. Thanks for watching and I'll see you in the next video.